Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah luar biasa tentang seorang pendeta yang menemukan hidayah setelah mengalami mukjizat air Zam-Zam. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang telah memberi like dan subscribe pada channel ini. Semoga dengan amal kebaikan ini, kita bisa membahagiakan orang tua kita dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah di akhirat nanti. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pastor Michael Turner adalah sosok pendeta yang dihormati di gereja Saint John, di mana ia mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan komunitas. Setiap pagi, ia membuka hari dengan doa panjang di ruang kecil di belakang altar, memohon bimbingan untuk menghadapi tugas-tugasnya. Di tengah rutinitasnya, Michael selalu memastikan setiap jemaat merasa diperhatikan, mulai dari mengunjungi orang sakit hingga menyiapkan makanan untuk tunawisma. Gereja menjadi pusat kehidupan komunitas, dengan Michael sebagai teladan utama dalam ketaatan, kebajikan, dan kasih sayang. Selain khotbah mingguannya yang mendalam, ia sering memberikan kelas Alkitab yang dihadiri oleh jemaat dari berbagai latar belakang. Kehidupan Michael tidak hanya terbatas pada gereja, ia juga sering diundang untuk berbicara di acara-acara sosial, menyuarakan pentingnya cinta dan pengampunan. Setiap langkahnya mencerminkan iman yang kokoh, meskipun ia sering merasakan beban besar dalam tanggung jawabnya. Jemaat menghormatinya sebagai figur otoritas spiritual, tetapi ia tetap rendah hati, sering menyebut dirinya, hamba Tuhan yang biasa. Hari-hari Michael yang penuh ketaatan tidak memberinya waktu untuk meragukan keyakinannya, hingga suatu hari sebuah tragedi menimpa dirinya. Dalam rutinitas yang sempurna itu, tak ada yang menyangka bahwa cobaan besar sedang menunggu di depan. 2 tahun yang lalu, Michael tiba-tiba mengalami gejala aneh yang dimulai dengan rasa sakit di kakinya, yang kemudian berkembang menjadi kelumpuhan total. Dokter mendiagnosisnya dengan vaskulitis langka yang menyerang pembuluh darah, membuat tubuhnya melemah secara drastis. Hari-hari yang sebelumnya penuh aktivitas kini berganti dengan rasa frustrasi dan ketergantungan pada kursi roda. Meskipun jemaat mendukungnya dengan doa dan perhatian, Michael mulai merasa jauh dari Tuhan yang selama ini ia puja. Ia mencoba berbagai pengobatan modern, namun tak satu pun yang mampu memulihkan kondisinya, menambah keputusasaannya. Dalam kesepiannya, Michael sering merenung, mempertanyakan mengapa cobaan berat ini diberikan kepadanya. Setiap malam ia menangis dalam doanya, memohon keajaiban agar ia bisa kembali melayani jemaat seperti sebelumnya. Jemaat terus berdatangan, memberikan semangat dan menceritakan bagaimana mereka tetap terinspirasi oleh kekuatan spiritualnya. Namun di dalam hatinya, Michael merasa semakin hampa, seolah-olah Tuhan telah meninggalkannya di tengah penderitaan ini. Kehidupannya yang dulu penuh aksi kini terhenti, memaksanya mencari makna baru di tengah rasa putus asa yang mendalam. Dalam salah satu kunjungannya, Mark, seorang jemaat yang menjual produk kesehatan berbasis air, memberikan saran kepada Michael untuk mencoba pengobatan alternatif. Michael, yang sangat percaya pada kuasa Tuhan dan keajaibannya, menolak dengan tegas, merasa bahwa saran itu bertentangan dengan prinsipnya. Ia merasa tidak nyaman dengan gagasan mengandalkan metode yang tidak sesuai dengan keyakinannya tentang penyembuhan ilahi. Mark mencoba meyakinkannya bahwa air yang ia tawarkan hanya alat, sedangkan kesembuhan tetap berasal dari Tuhan. Meskipun Mark berbicara dengan penuh keyakinan, Michael tetap skeptis dan menganggapnya sebagai upaya komersial yang tidak relevan dengan imannya. Penolakan itu membuat Mark mundur, tetapi di dalam hati Michael ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, Laura, seorang jemaat lain yang baru kembali dari perjalanan ke Mekah, datang dengan cerita yang berbeda. Ia menceritakan pengalamannya menyaksikan air Zam-Zam yang dianggap suci oleh umat Islam dan dipercaya memiliki khasiat penyembuhan. Michael mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia tidak tahu harus merespons bagaimana terhadap cerita yang begitu jauh dari keyakinannya. Kisah Laura mengguncang hatinya, meninggalkan rasa penasaran yang tak biasa dan benih kecil dari kemungkinan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Laura, seorang reporter dokumenter yang sering meliput perjalanan budaya, baru saja kembali dari tugasnya di Mekah, membawa banyak cerita yang menarik. Ia menyampaikan pengalamannya kepada jemaat gereja Saint John, menggambarkan betapa damainya kota suci tersebut meskipun dipenuhi jutaan orang. Selama di sana, ia mendengar kisah tentang air Zam-Zam, yang dianggap sebagai air suci dengan sejarah panjang dalam ajaran Islam. Dengan semangat, Laura menceritakan bagaimana air Zam-Zam dipercaya mampu menyembuhkan penyakit dan memberikan keberkahan bagi siapapun yang meminumnya. Jemaat mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu, meskipun bagi banyak dari mereka, cerita ini terasa asing dan sulit dipercaya. Michael, yang biasanya tak tergoyahkan dalam kepercayaannya, merasa sedikit tertarik pada kisah Laura meskipun tidak memperlihatkan antusiasme yang sama.
Laura menjelaskan bahwa air Zam-Zam berasal dari sumur yang diyakini telah muncul secara mukjizat untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya ribuan tahun yang lalu. Ia juga menunjukkan rekaman dokumenternya, yang menampilkan orang-orang yang bersaksi tentang manfaat air tersebut, dari fisik hingga spiritual. Meskipun skeptis, Michael tidak bisa mengabaikan kejujuran dan semangat Laura dalam menyampaikan cerita ini kepada jemaat. Kisah Laura meninggalkan kesan mendalam di hati banyak orang, termasuk Michael, yang mulai merasakan benih kecil keingintahuan tumbuh di dalam dirinya. Sepulang dari pertemuan itu, Michael tidak bisa menghilangkan cerita tentang air Zam-Zam dari pikirannya, meskipun ia berusaha mengabaikannya. Ia merasa terganggu oleh fakta bahwa kisah ini melibatkan keajaiban, sesuatu yang selalu ia yakini berasal dari Tuhan yang ia sembah. Malam itu, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang air Zam-Zam melalui berbagai literatur dan artikel daring. Bacaan-bacaan tersebut menjelaskan asal-usul air itu dalam tradisi Islam, termasuk kisah Siti Hajar yang mencari air untuk anaknya, Nabi Ismail. Michael terkejut mengetahui bahwa kisah itu memiliki elemen keimanan yang kuat, mirip dengan cerita-cerita mukjizat dalam Alkitab. Ia mulai menyadari bahwa ada banyak kesamaan antara keajaiban yang diceritakan dalam Islam dan Kristen, meskipun ia masih merasa skeptis. Beberapa malam ia habiskan untuk mempelajari lebih lanjut, mencoba memahami bagaimana umat Islam memandang Tuhan dan mukjizat. Setiap fakta baru yang ia temukan membuatnya semakin penasaran, meskipun ia belum membagikan hal ini kepada siapapun di gereja. Michael merasa bahwa pengetahuan ini mungkin penting bagi jemaatnya, meskipun ia belum tahu bagaimana cara mengintegrasikannya dengan keyakinannya sendiri. Di tengah pergumulan batin ini, ia menyadari bahwa rasa ingin tahu ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Beberapa minggu setelah membagikan kisahnya, Laura kembali menemui Michael dengan membawa sebotol kecil air Zam-Zam dari perjalanan jurnalistiknya. Laura menyarankan agar Michael mencoba menggunakan air tersebut, meskipun hanya untuk membasuh kakinya yang lumpuh, sebagai bentuk ikhtiar. Michael awalnya enggan, merasa bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip keimanannya yang mengandalkan doa dan kehendak Tuhan. Namun, setelah banyak dorongan dari Laura dan rasa ingin tahunya yang terus mengganggu, ia akhirnya setuju untuk mencoba. Dengan doa yang tulus, Michael menuangkan air itu ke tangannya dan mulai membasuh kakinya perlahan, merasakan sensasi aneh yang sulit ia jelaskan. Setelah beberapa menit, ia merasa kakinya mulai hangat, dan rasa dingin yang biasanya menguasainya perlahan menghilang. Dengan penuh keheranan, ia mencoba berdiri dari kursi rodanya, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia mampu menopang tubuhnya sendiri. Laura, yang menyaksikan kejadian ini, tak kuasa menahan air matanya, yakin bahwa ia baru saja menyaksikan sebuah mukjizat terjadi di hadapannya. Michael terkejut sekaligus takjub, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar air ini, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Momen ini menjadi titik balik besar dalam hidupnya, membangkitkan harapan baru dan membawa banyak pertanyaan yang harus ia jawab. Setelah membasuh kakinya dengan air Zam-Zam, Michael merasakan sensasi hangat yang mengalir dari telapak kakinya hingga ke betis, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak lumpuh. Sensasi itu semakin kuat, hingga rasa dingin yang selama ini menjadi bagian dari tubuhnya perlahan sirna, digantikan oleh kehangatan yang memberi harapan. Dengan perlahan, ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia menyaksikan gerakan kecil yang tak pernah ia sangka akan terjadi. Didorong oleh perasaan penasaran dan harapan, ia mencoba berdiri dari kursi rodanya, meskipun masih dipenuhi rasa takut akan kegagalan. Dengan tangan gemetar, ia menopang tubuhnya di pinggiran meja, dan dengan takjub, ia berhasil berdiri tegak di atas kedua kakinya. Jemaat yang menyaksikan momen tersebut tak mampu berkata-kata, hanya terdiam dengan air mata yang mulai mengalir di pipi mereka. Michael mencoba melangkah kecil, lalu melangkah lagi, hingga ia dapat berjalan di sepanjang ruang kecil tempat ia biasa berdoa. Suasana berubah menjadi penuh syukur, dengan doa dan pujian spontan yang keluar dari mulut jemaat yang menyaksikan kejadian itu. Michael, dengan air mata mengalir, merasa takjub sekaligus bingung, bertanya-tanya apa makna dari mukjizat ini dan dari mana sebenarnya datangnya kekuatan ini. Momen tersebut menjadi titik awal perubahan besar, tidak hanya bagi Michael, tetapi juga bagi seluruh jemaat yang menyaksikan mukjizat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Kisah kesembuhan Michael menyebar dengan cepat di antara jemaat, menjadi bahan perbincangan di rumah, tempat kerja, dan bahkan toko-toko kecil di kota itu. Banyak yang penasaran dengan air Zam-Zam yang digunakan Michael, bertanya-tanya apakah air itu benar-benar memiliki kekuatan penyembuhan seperti yang diceritakan. Jemaat mulai mendatangi Michael untuk meminta nasihat, sementara ia sendiri masih mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Laura, yang membawa air itu, menjadi pusat perhatian, dengan banyak jemaat bertanya bagaimana mereka bisa mendapatkan air suci tersebut. Harapan mulai tumbuh di hati mereka yang selama ini menderita penyakit,
baik fisik maupun mental, yang merasa bahwa mukjizat itu mungkin terjadi pada mereka juga. Michael, meskipun masih diliputi kebingungan, mulai mendorong jemaatnya untuk terus berdoa dan percaya pada kehendak Tuhan. Beberapa orang meminta izin untuk mencicipi sisa air Zam-Zam yang digunakan Michael, berharap dapat merasakan mukjizat yang sama. Dalam doa malam bersama, suasana berubah menjadi penuh harapan, dengan banyak jemaat memohon kesembuhan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Michael mulai menyadari bahwa mukjizat ini memiliki dampak yang jauh melampaui dirinya, memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk kembali memperkuat iman mereka. Meskipun awalnya ragu, ia mulai mempertimbangkan bahwa air Zam-Zam mungkin adalah alat yang digunakan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Seiring berjalannya waktu, beberapa jemaat yang mencicipi sisa air Zam-Zam mulai melaporkan pengalaman yang mengejutkan dan penuh sukacita. Susan, seorang wanita parubaya yang menderita kanker stadium lanjut, adalah salah satu dari mereka yang mengalami perubahan drastis. Setelah minum air itu, ia merasa energinya kembali pulih, dan rasa sakit yang selama ini mengganggunya perlahan menghilang. Ketika ia kembali ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan, hasilnya menunjukkan penurunan signifikan dalam ukuran tumornya, yang membuat para dokter terkejut. Kisah Susan menyebar seperti api, meningkatkan kepercayaan jemaat bahwa mukjizat benar-benar sedang terjadi di komunitas mereka. Selain Susan, seorang pria tua bernama Harold yang menderita artritis parah melaporkan bahwa ia mulai bisa berjalan tanpa tongkat setelah mencicipi air itu. Jemaat yang tadinya skeptis mulai merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa dengan air Zam-Zam ini, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Michael, yang mendengar semua kisah ini, merasa bahwa ia harus mempelajari lebih lanjut tentang air Zam-Zam dan asal-usulnya. Jemaat terus berbondong-bondong ke gereja, membawa kerabat mereka yang sakit untuk mencoba air suci yang semakin dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Kejadian-kejadian ini membawa angin segar bagi komunitas, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar yang belum dapat dijawab oleh siapapun, termasuk Michael sendiri. Semakin banyak jemaat yang mendengar tentang mukjizat air Zam-Zam, semakin besar pula munculnya suara-suara skeptis di antara mereka. Beberapa anggota jemaat merasa bahwa ketergantungan pada air tersebut mulai melenceng dari ajaran gereja, yang seharusnya hanya mengandalkan doa dan kuasa Tuhan. Seorang jemaat senior bernama Paul mengutarakan kekhawatirannya kepada Michael, menyebut air itu sebagai gangguan terhadap iman Kristen yang murni. Dalam rapat mingguan gereja, diskusi tentang air Zam-Zam berubah menjadi perdebatan sengit antara mereka yang percaya dan yang skeptis. Michael mencoba menenangkan kedua belah pihak, tetapi dalam hatinya, ia sendiri masih mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi. Laura, yang membawa air Zam-Zam ke komunitas itu, merasa bersalah karena tidak menyangka bahwa tindakannya akan menimbulkan perpecahan. Meskipun demikian, banyak jemaat yang tetap percaya bahwa air itu adalah alat Tuhan untuk menunjukkan kasih dan mukjizatnya. Ketegangan di gereja semakin meningkat, dengan beberapa anggota mengancam untuk meninggalkan jemaat jika ajaiban ini terus didukung. Michael mulai merasa tertekan, tetapi ia tahu bahwa perpecahan ini hanya dapat diselesaikan dengan mencari kebenaran yang lebih dalam. Dalam keheningan doanya, ia memutuskan bahwa ia perlu memahami lebih banyak tentang air Zam-Zam dan kepercayaan di baliknya untuk memberikan jawaban yang jelas kepada jemaat. Didukung oleh rasa ingin tahu yang semakin besar, Michael mulai mempelajari lebih dalam tentang Islam, terutama cerita di balik air Zam-Zam. Ia menghabiskan malam-malamnya membaca Al-Quran dan hadis, mencoba memahami bagaimana umat Islam memandang mukjizat dan keimanan. Michael menemukan bahwa kisah air Zam-Zam memiliki akar yang mendalam dalam sejarah Islam, terutama tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ia terkejut menyadari banyaknya persamaan antara cerita itu dengan kisah-kisah dalam Alkitab, terutama mengenai iman, pengorbanan, dan kasih Tuhan. Penemuan ini membuka perspektif baru bagi Michael, yang mulai melihat bahwa mungkin ada kesatuan yang lebih besar dalam kepercayaan yang selama ini ia anggap berbeda. Meskipun demikian, ia juga menghadapi tantangan teologis, karena beberapa konsep dalam Islam bertentangan dengan ajaran yang ia pegang selama ini. Dalam pencariannya, ia mulai berdiskusi dengan Laura, yang juga tertarik untuk belajar lebih banyak tentang budaya dan agama yang ia temui di Mekah. Michael merasa bahwa pengetahuan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jemaatnya yang membutuhkan kejelasan tentang apa yang terjadi. Setiap fakta baru yang ia pelajari membuatnya semakin sadar bahwa ia harus melihat langsung asal-usul air Zam-Zam untuk mendapatkan jawaban yang benar. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan bahwa perjalanan ke Mekah adalah langkah berikutnya untuk menyelesaikan pencariannya akan kebenaran. Setelah berbicara dengan jemaat, Michael mendapat dukungan penuh untuk melakukan perjalanan ke Mekah demi menemukan jawaban atas pertanyaan yang mengusik hatinya. Laura, yang merasa memiliki tanggung jawab atas perubahan besar ini, menawarkan diri untuk menemani Michael dalam perjalanan tersebut.
Proses perizinan untuk masuk ke Mekah sebagai non-muslim cukup sulit, tetapi dengan bantuan kenalan Laura dari komunitas Islam, mereka berhasil mendapatkan akses khusus. Perjalanan ini menjadi pengalaman spiritual yang mendalam bagi Michael, yang untuk pertama kalinya menyaksikan langsung praktik ibadah umat Islam. Ketika mereka tiba di Masjidil Haram, Michael merasa terpesona melihat Ka'bah yang menjadi pusat doa jutaan orang dari seluruh dunia. Laura menunjukkan kepada Michael sumur Zam-Zam, tempat di mana air yang telah mengubah hidupnya berasal, dan ia merasa terharu menyaksikan kesederhanaan sumber mukjizat itu. Michael mencicipi air Zam-Zam langsung dari sumbernya, dengan hati yang penuh harap akan pencerahan yang selama ini ia cari. Dalam suasana penuh kehikmatan, ia menyaksikan jamaah dari berbagai penjuru dunia yang meminum air itu dengan keyakinan dan rasa syukur. Keberadaan di Mekah membuka matanya tentang pentingnya iman, kerendahan hati, dan rasa persaudaraan yang menyatukan begitu banyak orang. Momen ini menjadi titik balik dalam pencariannya, membawa Michael semakin dekat kepada kebenaran yang selama ini ia kejar dengan hati penuh kejujuran. Ketika melangkah memasuki Masjidil Haram, Michael diselimuti perasaan damai yang sulit ia jelaskan, seolah-olah seluruh beban di pundaknya tiba-tiba menghilang. Ia terpesona melihat jutaan jamaah dari berbagai bangsa yang melaksanakan ibadah dengan kehusyukan dan kesederhanaan yang mendalam. Setiap langkah menuju Ka'bah terasa seperti perjalanan spiritual, membawa Michael lebih dekat kepada sesuatu yang ia sebut kebenaran sejati. Ia memperhatikan bagaimana umat Islam berdoa dengan hati yang tulus, menyaksikan ketundukan total mereka kepada Tuhan dengan penuh rasa takjub. Dalam suasana yang hening, suara azan terdengar menggema di seluruh masjid, dan Michael merasakan getaran emosional yang menyentuh hatinya. Ketika ia menyaksikan orang-orang melakukan tawaf, ia merasa bahwa gerakan itu melambangkan kebersamaan dan keimanan yang universal. Seorang pemandu lokal menjelaskan kepada Michael makna di balik setiap ritual, memperlihatkan keindahan spiritual dalam kesederhanaannya. Michael minum air Zam-Zam langsung dari sumbernya, merasakan rasa segar yang menenangkan hati dan pikirannya. Pengalaman ini membuat Michael mulai mempertanyakan keyakinannya yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan, dan ia mulai melihat Tuhan dari perspektif yang berbeda. Di malam hari, saat beristirahat di dekat masjid, ia merenung dalam doa, meminta petunjuk untuk memahami makna dari semua yang ia alami. Selama di Mekah, Michael menerima sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris dari seorang jamaah yang ingin membantunya memahami Islam lebih dalam. Ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan hati terbuka, berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teologis yang selama ini mengusiknya. Ayat-ayat tentang keesaan Tuhan dan kasih-Nya kepada manusia terasa begitu menyentuh hati Michael, seperti panggilan yang ia butuhkan selama ini. Ia menemukan banyak kesamaan antara Al-Quran dan Alkitab, tetapi juga menyadari bahwa ada perbedaan penting yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut. Setiap halaman yang ia baca memberinya wawasan baru, menjawab keraguannya tentang kehidupan, tujuan manusia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Salah satu ayat yang paling menyentuh hatinya adalah tentang keadilan Tuhan, yang menegaskan bahwa setiap amal perbuatan manusia akan diperhitungkan. Michael merasa bahwa Al-Quran menjelaskan konsep ketuhanan dengan cara yang begitu jelas, sederhana, tetapi sangat mendalam. Ketika membaca tentang Nabi Isa, Yesus, dalam Al-Quran, ia terkesan dengan penghormatan yang diberikan kepada Nabi itu, meskipun dalam konteks yang berbeda dengan kepercayaannya. Setiap malam di Mekah, Michael merenungkan ayat-ayat yang ia baca, merasa bahwa ia sedang menemukan sebuah peta spiritual yang baru. Penemuan Al-Quran ini menjadi salah satu momen penting dalam pencariannya, membawa cahaya baru ke dalam perjalanan imannya. Kembali ke Tennessee, Michael merasa hidupnya berubah drastis, tetapi perubahan itu juga membawa pergolakan batin yang mendalam. Ia mulai meragukan beberapa ajaran dalam keimanannya yang selama ini ia anggap mutlak, terutama setelah memahami perspektif baru dari Islam. Ketika berdiri di altar gereja untuk berkhotbah, ia merasa kehilangan kata-kata, seolah-olah keyakinannya dulu telah bergeser tanpa ia sadari. Jemaat, yang melihat Michael sebagai tokoh keimanan yang teguh, tidak menyadari konflik batin yang sedang ia alami. Setiap malam, Michael berdoa dalam keheningan, meminta petunjuk kepada Tuhan tentang jalan yang seharusnya ia tempuh. Ia takut mengecewakan jemaatnya yang sangat menghormatinya, tetapi ia juga merasa bahwa menyembunyikan keraguannya adalah tindakan yang tidak jujur. Laura, yang melihat perubahan dalam diri Michael, mencoba memberinya dukungan, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang dialami Michael. Di saat yang sama, Michael merasa tertarik untuk membagikan apa yang ia pelajari di Mekah, tetapi ia khawatir akan reaksi jemaatnya. Pergulatan ini membuat Michael merasa terombang-ambing, tetapi ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang jujur terhadap dirinya sendiri dan Tuhan. Konflik batin ini menjadi momen kritis dalam hidup Michael, yang memaksa dirinya untuk mencari jawaban yang sejati atas pencariannya.
Suasana rapat Dewan Gereja terasa tegang ketika Michael dipanggil untuk menjelaskan sikapnya terhadap pengalaman spiritualnya di Mekah dan penggunaan air Zam-Zam. Ketua Dewan, seorang pria berwibawa bernama Gregory, menuduh Michael telah mengalihkan perhatian jemaat dari inti ajaran Kristen dengan membahas sesuatu yang dianggap asing dan kontroversial. Gregory menekankan bahwa mukjizat yang sejati hanya dapat berasal dari Tuhan melalui Kristus, bukan melalui elemen atau praktik dari agama lain. Michael dengan tenang mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mengubah iman jemaat, melainkan hanya membagikan pengalaman yang telah memperdalam pemahamannya tentang Tuhan. Namun, beberapa anggota dewan menilai bahwa tindakan Michael berisiko membawa pengaruh yang tidak sesuai dengan doktrin gereja. Suara-suara kritis makin keras ketika salah satu anggota menuduh Michael memperkenalkan ajaran sesat ke dalam jemaat. Michael merasa semakin tertekan tetapi tetap bertahan, mengatakan bahwa pencarian kebenaran adalah bagian dari tanggung jawab imannya. Gregory memberi Michael ultimatum untuk berhenti membahas pengalaman di Mekah dan air Zam-Zam di hadapan jemaat, atau menghadapi konsekuensi lebih lanjut. Dengan hati berat, Michael menyadari bahwa tindakannya kini berada di persimpangan antara mempertahankan posisinya atau mengejar kebenaran yang ia rasakan. Malam itu, Michael berdoa dengan penuh air mata, meminta kekuatan dari Tuhan untuk membuat keputusan yang benar tanpa mengkhianati imannya. Laura, yang telah lama mendukung Michael, mendekatinya setelah rapat dewan dan berkata bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya mencari kebenaran. Beberapa jemaat yang mendengar tentang pengalaman Michael di Mekah mulai mengungkapkan dukungan mereka secara terbuka, meskipun mereka tahu risikonya. Sarah, seorang ibu muda yang merasa tersentuh oleh kisah-kisah tentang air Zam-Zam, mengatakan bahwa ia percaya Tuhan memiliki rencana besar di balik perjalanan Michael. Jemaat mulai berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, membahas pengalaman spiritual Michael dan bagaimana hal itu mungkin relevan bagi iman mereka sendiri. Laura memimpin beberapa diskusi informal, membagikan apa yang ia pelajari di Mekah dan menyemangati jemaat untuk tetap berpikiran terbuka. Kehadiran dukungan ini membuat Michael merasa sedikit lega, meskipun ia tahu konflik dengan Dewan Gereja belum selesai. Para pendukung Michael mulai mendesak gereja untuk lebih mendengarkan penjelasannya daripada hanya menghukumnya karena berbeda pandangan. Michael, terinspirasi oleh keberanian jemaatnya, mulai merasa bahwa pencariannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk komunitas yang lebih luas. Meskipun demikian, ia tetap berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya, berusaha untuk tidak menambah ketegangan dengan Dewan Gereja. Dukungan dari jemaat menjadi pengingat bagi Michael bahwa kebenaran sejati seringkali ditemukan melalui tantangan dan pengorbanan. Michael memutuskan untuk membuka ruang diskusi terbuka di gereja, mengundang jemaat untuk mempelajari persamaan dan perbedaan antara Islam dan Kristen. Ia memulai sesi pertama dengan membahas sejarah kedua agama, menunjukkan bagaimana keduanya berbagi akar yang sama dalam kisah Nabi Ibrahim. Jemaat yang hadir, meskipun awalnya skeptis, mulai tertarik ketika Michael menjelaskan konsep keesaan Tuhan dalam Islam dan Trinitas dalam Kristen. Laura membantu dengan membagikan catatannya dari perjalanan ke Mekah, memberikan perspektif tentang bagaimana umat Islam menjalankan keimanan mereka. Diskusi ini menarik perhatian beberapa jemaat yang sebelumnya tidak terlibat, membuat mereka mulai bertanya tentang ajaran Islam dengan penuh rasa ingin tahu. Sarah, yang sebelumnya skeptis, mengakui bahwa ia menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang serupa dalam kedua agama, yang membuatnya lebih terbuka untuk belajar. Michael menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan bahwa memahami agama lain tidak berarti mengkhianati iman sendiri, tetapi justru memperluas wawasan tentang kasih Tuhan. Beberapa jemaat mulai meminjam buku tentang Islam dari perpustakaan gereja, sebuah langkah kecil tetapi signifikan dalam perjalanan mereka menuju pemahaman baru. Diskusi ini juga membuka dialog tentang bagaimana jemaat dapat hidup berdampingan dengan komunitas Muslim setempat, menciptakan jembatan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Studi komparatif ini, meskipun kontroversial bagi sebagian pihak, menjadi titik awal bagi perubahan besar dalam cara jemaat memahami iman dan hubungan mereka dengan Tuhan. Dalam sebuah malam yang penuh dengan pergulatan batin, Michael memimpikan dirinya berjalan di sebuah padang pasir yang luas dan diterangi oleh bulan purnama. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria berwajah lembut yang mengenakan jubah putih, yang menatapnya dengan penuh kasih. Pria itu berbicara dengan suara yang menenangkan, mengingatkan Michael tentang pentingnya kebenaran, keadilan, dan kerendahan hati dalam hubungan dengan Tuhan. Michael merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya, dan ia merasa bahwa sosok itu adalah Nabi Muhammad, meskipun mereka tidak berbicara secara eksplisit. Dalam mimpi itu, pria tersebut memberikan segelas air Zam-Zam kepada Michael, yang diminumnya dengan penuh syukur, merasakan kesegaran yang luar biasa. Ketika terbangun, Michael merasa bahwa mimpi itu bukan hanya pengalaman biasa, tetapi sebuah petunjuk langsung dari Tuhan yang mengarahkannya pada jalan yang benar. Ia merenungkan mimpinya sepanjang hari,
mencoba memahami apakah ini adalah jawaban atas semua doa dan pencariannya selama ini. Di dalam hatinya, ia merasa yakin bahwa Islam adalah jalan yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya untuk mendekat kepadanya. Dengan perasaan damai, ia menghubungi Laura untuk menceritakan mimpinya, dan Laura menyemangatinya untuk mengikuti kata hatinya. Malam itu, Michael mengucapkan doa yang tulus, memohon bimbingan terakhir sebelum ia memutuskan untuk mengambil langkah yang besar dalam hidupnya. Di hadapan seorang imam lokal yang dikenalkan oleh Laura, Michael memutuskan untuk mengucapkan syahadat, mengikrarkan keimanannya kepada Islam. Dengan suara yang tenang tetapi tegas, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, merasakan beban yang selama ini ia pikul terangkat dari hatinya. Laura, yang menyaksikan momen itu, menangis terharu, merasa bahwa perjalanan spiritual Michael telah membawa mereka berdua lebih dekat kepada kebenaran. Berita tentang konversi Michael menyebar dengan cepat di kalangan jemaat, menimbulkan berbagai reaksi yang beragam. Beberapa jemaat merasa bingung dan marah, sementara yang lain terinspirasi oleh keberanian Michael dalam mengikuti keyakinannya. Michael berpidato di depan jemaat, menjelaskan bahwa keputusannya bukanlah bentuk pengkhianatan, tetapi langkah untuk mengikuti panggilan spiritualnya. Ia menegaskan bahwa kasih dan persaudaraan yang telah ia pelajari di gereja tetap menjadi bagian penting dari hidupnya. Beberapa jemaat, yang sebelumnya skeptis terhadap Islam, mulai tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang agama tersebut setelah melihat ketulusan Michael. Momen syahadat Michael menjadi awal dari perjalanan baru, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi komunitas yang ia pimpin selama ini. Ia merasa bahwa keputusannya untuk memeluk Islam adalah jawaban atas doa-doanya, membawa kedamaian yang selama ini ia cari. Keputusan Michael untuk memeluk Islam memicu perlawanan keras dari beberapa pemimpin gereja yang merasa bahwa ia telah mengkhianati kepercayaan mereka. Gregory, ketua Dewan Gereja, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan Michael dan memintanya untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Beberapa jemaat yang setia pada ajaran gereja meninggalkan komunitas, merasa bahwa Michael telah membawa ajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Namun, ada juga jemaat yang tetap mendukung Michael, percaya bahwa ia masih bisa memberikan bimbingan spiritual meskipun dari perspektif yang berbeda. Michael menghadapi serangan verbal dan bahkan ancaman fisik dari beberapa pihak, tetapi ia tetap teguh dalam imannya, merasa bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Ia mulai berbicara di berbagai forum lokal, menjelaskan alasan di balik keputusannya dan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan. Laura terus mendampinginya, memberikan dukungan moral dan membantu Michael menjembatani kesenjangan antara dirinya dan jemaat yang masih bingung. Dalam beberapa kesempatan, Michael menjelaskan kepada jemaat bahwa keyakinannya kepada Tuhan tidak berubah, hanya cara ia mendekat kepadanya yang kini berbeda. Meskipun tantangan terus datang, Michael merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sebenarnya, yang memampukannya untuk menghadapi setiap rintangan. Perjalanan pasca konversi ini menjadi ujian nyata bagi Michael, tetapi ia percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya, membimbingnya ke arah yang benar. Setelah kehebohan yang terjadi akibat keputusan Michael, beberapa jemaat yang awalnya skeptis mulai merenungkan pengalaman mereka sendiri dan apa yang telah mereka pelajari. Sarah, seorang ibu muda yang pernah merasakan manfaat air Zam-Zam, mulai membaca Al-Quran untuk memahami lebih dalam keyakinan baru Michael. Dalam pencariannya, ia menemukan ayat-ayat tentang kasih sayang, keadilan, dan pengampunan, yang mengingatkannya pada nilai-nilai yang diajarkan di gereja. John, seorang jemaat setia yang sebelumnya menentang Michael, mulai merasa tergugah oleh transformasi spiritual dan ketenangan yang ditunjukkan oleh mantan pastornya. Ia terkejut menemukan banyak kesamaan antara ajaran Yesus dalam Injil dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Laura, yang tetap aktif berbagi pengalamannya di Mekah, mengadakan sesi diskusi kecil tentang Islam di rumahnya, yang mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Jemaat yang hadir dalam diskusi ini merasa bahwa Islam bukanlah sesuatu yang asing atau menakutkan, tetapi memiliki banyak titik temu dengan iman mereka sebelumnya. Beberapa dari mereka mulai mempertimbangkan untuk mempelajari lebih banyak tentang Islam, meskipun masih menyimpan keraguan. Michael terus mendukung jemaat dalam perjalanan spiritual mereka, tanpa memaksa atau memberikan tekanan, tetapi dengan memberikan contoh melalui tindakan dan perkataannya. Secara perlahan, hati jemaat yang keras mulai melembut, dan mereka merasa bahwa mungkin Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang baru melalui pengalaman ini. Setelah berbulan-bulan pencarian dan diskusi, beberapa jemaat yang merasa yakin meminta Michael untuk membantu mereka mengucapkan syahadat. Pada suatu hari Minggu, yang biasanya digunakan untuk kebaktian, gereja St. John dipenuhi jemaat yang berkumpul untuk mendengar pengakuan iman baru mereka. Michael, yang kini telah mengganti namanya menjadi Abdullah, berdiri di depan jemaat dengan penuh haru, memimpin mereka dalam pengucapan 2 kalimat syahadat. Dengan suara gemetar tetapi penuh keyakinan, Sarah menjadi yang pertama mengucapkan syahadat, diikuti oleh John dan puluhan jemaat lainnya.
Air mata haru mengalir di banyak wajah ketika mereka merasa bahwa keputusan ini membawa kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Beberapa jemaat yang awalnya ragu akhirnya ikut bergabung, merasa bahwa transformasi Michael dan keajaiban yang mereka saksikan adalah bukti nyata dari kebenaran. Laura, yang telah menjadi katalis dalam perjalanan ini, tersenyum penuh haru melihat bagaimana jemaat yang pernah ia kenal kini bersatu dalam iman baru mereka. Abdullah memberikan khutbah singkat tentang persatuan dan kasih sayang, mengingatkan bahwa keputusan mereka bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru menuju Tuhan. Syahadat massal ini menjadi momen bersejarah bagi komunitas tersebut, yang sebelumnya tidak pernah membayangkan bahwa perubahan sebesar ini akan terjadi. Hari itu ditutup dengan doa bersama, menandai awal dari babak baru dalam kehidupan mereka sebagai komunitas Muslim. Setelah syahadat massal, jemaat yang tersisa sepakat untuk mengubah gereja St. John menjadi masjid pertama di kota mereka. Dengan persetujuan penuh, mereka mulai menata ulang interior gereja, menghilangkan simbol-simbol Kristen dan menggantinya dengan dekorasi Islami yang sederhana tetapi indah. Salib besar di depan gereja digantikan oleh kaligrafi bertuliskan Allah dan Muhammad, sementara altar diubah menjadi mihrab. Beberapa jemaat bekerja sama untuk membuat ruang wudhu dan menyiapkan karpet untuk sholat, menunjukkan semangat gotong royong yang luar biasa. Abdullah memimpin komunitas dalam sholat Jumat pertama mereka, yang dihadiri oleh hampir semua jemaat yang telah bersyahadat. Suara adzan yang menggema di dalam gedung membawa suasana spiritual baru yang menyentuh hati setiap orang yang hadir. Masjid baru ini juga menjadi tempat dialog antara agama, di mana komunitas Muslim dan non-Muslim setempat saling bertukar pemahaman dengan damai. Laura menginisiasi program pendidikan di masjid untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada anak-anak dan remaja. Transformasi gereja menjadi masjid menjadi simbol nyata dari persatuan dan perubahan yang penuh makna dalam komunitas tersebut. Komunitas baru ini tidak hanya menjadi pusat ibadah tetapi juga pusat pembelajaran dan persahabatan, menarik perhatian dari banyak orang di luar kota mereka. Abdullah, dengan peran barunya sebagai pemimpin komunitas Muslim, mulai memimpin sholat, memberikan khutbah, dan membimbing jemaat dalam mempelajari ajaran Islam. Kisahnya yang luar biasa menyebar ke seluruh negeri, menarik perhatian media dan masyarakat yang penasaran tentang transformasi ini. Dalam setiap wawancara, Abdullah menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan pencarian kebenaran sebagai inti dari perjalanannya. Komunitas Muslim baru ini terus berkembang, menarik orang-orang dari berbagai latar belakang yang merasa terinspirasi oleh kisah mereka. Laura melanjutkan perannya sebagai jembatan antara komunitas Muslim dan masyarakat umum, mempromosikan dialog dan toleransi antar agama. Gereja St. John, yang kini dikenal sebagai Masjid An-Nur, menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial di kota tersebut. Beberapa jemaat lama yang awalnya menentang perubahan ini akhirnya kembali, mengakui bahwa mereka menemukan kedamaian dalam Islam. Abdullah melihat peran barunya sebagai cara untuk melayani Tuhan dengan cara yang lebih luas, menciptakan persatuan di antara umat manusia. Kisah komunitas ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa transformasi spiritual adalah mungkin melalui keimanan dan keberanian. Cahaya dari timur, seperti yang dirasakan oleh Abdullah, kini menyinari seluruh komunitasnya, mengingatkan bahwa hidayah Tuhan bisa datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan hati tulus.